Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Pada hari yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan kita masih diberikan karunia yang begitu besar, yaitu berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam rangka ibadah, dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, manusia teladan, qudwah kita, manusia paling soleh sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kita sampaikan salawatnya, salam kesejahteraannya kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang mendakwakan Islam sehingga kita menjadi umatnya yang terus meyakini kebenaran ajaran Islam insya Allah sampai akhir hayat hidup kita. Dan tentu kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil masyar. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, hari ini kita akan bahas terkait masalah munculnya pertanyaan-pertanyaan dari umat tentang hukum orang yang tidak sempurna akalnya dalam menunaikan zakat. Dengan kata lain, bahasa mudanya, kalau orang gila itu wajib nggak bayar zakat begitu. Ya, kalau kita memaparkan pendapat para ulama mazhab, itu memang terjadi ikhtilaf, ya, terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri ya berpendapat untuk zakat fitrah orang yang gila atau yang tidak sempurna akalnya itu tidak wajib membayar zakat kecuali kecuali zakat harta atau zakat mal ya. Alasannya karena zakat harta itu diwakili pengelolaan hartanya oleh saudara-saudara kandungnya ya, saudara-saudara-saudaranya, mungkin juga orang tuanya. Ya kalau orang tuanya nggak ada berarti saudara-saudaranya yang sedara yang sekandung. Sehingga itu yang menjadi ilat, menjadi sebab kemudian diwajibkan seorang yang berakal yang memiliki harta banyak hasil dari warisan dari orang tuanya, umpamanya ada orang gila, bapaknya orang kaya gitulah. Itu tetap harus dikeluarkan zakat hartanya menurut Imam Syafi'i. Sementara zakat fitrahnya enggak ya. Zakat fitrahnya karena zakat fitrah itu bukan zakat kekayaan ya. Zakat pembersihan diri, zakat badan kita, diri kita ya. Dan sementara ulama-ulama mazhab yang lain itu ada yang mewajibkan kedua-duanya, ada yang mewajibkan salah satunya ya, sama ya. Dalil yang digunakan sama ya, seperti yang kita sering dengarkan ya. Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanal lahum wallahu samiun alim. Ya, surat At-Taubah ayat 103. Ya, ambillah harta-harta mereka untuk ditunaikan zakatnya ya, untuk ditunaikan zakatnya untuk membersihkan ya, mencuci jiwa mereka, mencuci harta mereka dan jiwa mereka ya, untuk mensucikan dan membersihkan dari zakat tersebut. Washolli alaihim, dan berdoalah atas mereka ya. Kita mendoakan orang-orang yang membayar zakat, para mustahik itu ya. Kalau di musola kan suka ada ya, ada doanya ya, apa namanya, ajarakallahu bima abqaita wa ja'alahu laka tahura ya. Kalau ada amil zakat biasanya, nah itu doanya itu berarti satu bentuk pengamalan dari surat At-Taubah ayat 103 tadi ya. Kemudian inna sholataka sakana lahum. Tujuannya kita mendoakan dia supaya mereka tentram jiwa
jiwanya, ya, tentram dalam mengelola hartanya, ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Itu ayat dasar hujjah menjadi dalil para fuqaha terkait masalah zakat. Nah, dalilnya umum, ya, belum dijelasin tuh siapa-siapa aja yang kalau orang gila itu wajib bayar zakat apa enggak, itu enggak dijelasin dalam ayat tersebut. Dalam beberapa hadis pun saya belum menemukan. Barangkali ada sahabat-sahabat kita yang lain yang menemukan hadis tentang terkait masalah orang gila kewajibannya bayar zakat atau enggak, ya. Nah, karena itu umum sehingga apa namanya memunculkan perbedaan di antara ulama mazhab, ya. Ulama mazhab berbeda pendapat terkait masalah orang gila itu wajib bayar zakat apa enggak, ya. Karena mereka nganggapnya sama aja kayak sholat. Dia kan sholat juga udah nggak wajib, puasa udah nggak wajib, berarti otomatis zakat juga tidak wajib, ya. Walaupun sebenarnya ada dalil yang menyatakan al-am yabqa fi umumihi idza madalat dalilut tahsis. Bukan dalil, ya. Itu kaidah usul fikih. Kaidah yang membantu kita memahami nas-nas atau teks-teks Al-Qur'an atau hadis. Jadi keumuman ayat itu selamanya harus dipahami secara umum, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Iya. Tapi toh kemudian faktanya para ulama mazhab mentahsis, mengkhususkan, maka terjadi ikhtilaf. Ada yang boleh, ada yang wajibin, ada yang tidak. Terus gimana kita menyikapinya? Ya. Maka Al-Fakir hanya ngasih saran, silakan kita mau ngikutin ulama yang mana, ya, yang wajibin atau yang tidak mewajibkan, ya. Cuma yang pasti jumhur ulama itu menyatakan bahwa orang gila, orang yang kurang sempurna akalnya atau hilang akalnya itu tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, sementara untuk zakat hartanya itu ikhtilaf, ya. Ya, untuk zakat fitrahnya mayoritas jumhur ulama itu tidak mewajibkan. Itu aja, ya, sedikit buat apa namanya saudara-saudara kita yang mungkin memiliki saudara yang hilang ingatan, terganggu akalnya sehingga bisa bisa langsung mengamalkan, ya, agar tidak ada keraguan-raguan dalam diri kita, ya. Jangan ini mah kagak, kan kadang-kadang gila kagak apa kagak nggak mau bayar zakat, ya. Itu banyak model orang kayak gitu tuh, itu tiap dari rumah ke rumah didatengin itu orang-orang kaya, gue minta zakatnya dong. Itu yang model kayak gitu ada. Itu orang waras, orang yang akalnya penuh, ya, kagak malu sama yang otaknya sedikit. Kalau yang akalnya sedikit kan memang wajar kalau tidak diwajibkan zakat. Ini otaknya penuh, malah ngarepin dikasih zakat, minta zakat sama orang dari masjid ke masjid keliling minta zakat. Wah, pulang-pulang bawa beras berapa karung, sama duit banyak, nuturin zakat. Nauzubillah wa iyyazubillah, itu banyak yang model kayak gitu. Itu yang nggak boleh. Ya, sementara dia sendiri buat zakat dirinya sendiri enggak, hanya maunya minta haknya, tapi kewajibannya tidak dijalankan. Ya, itu aja, ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi berkah buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Di penghujung akhir Ramadan, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, ya, termasuk khususnya di ibadah saum, ibadah puasa, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lain, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Senantiasa Allah juga memampukan kita untuk istiqomah beribadah. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.